Halo One Piece Lover, kembali lagi di channel saya UJ Official tentunya ya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan banyak rezeki ya guys. Oke, kali ini saya akan memberikan lebih banyak bocoran tentang karakter paling misterius, yaitu Monkey D. Dragon. Sejak pertama kali karakter ini diperlihatkan sangat sedikit info tentang dirinya. Ini membuat banyak fans penasaran dan menimbulkan teori seberapa kuat Dragon serta apa motivasi Dragon sehingga membentuk organisasi pasukan revolusi. Dragon pertama kali muncul saat di Lockton. Pada waktu itu dia menolong Luffy yang akan ditangkap oleh Smoker. Kejadian itu ada pada manga chapter 100. Kemunculan Dragon bersama dengan hujan deras, badai besar, dan gemuruh petir. Hal itu tentu membuat kita tahu bahwa cuaca ekstrim tersebut sangat berkaitan dengan kekuatan Dragon tersebut. Sebelumnya Luffy juga diselamatkan oleh badai petir ini saat dia akan dieksekusi oleh Buggy. Tiba-tiba petir tersebut menyambar Buggy sehingga Luffy pun selamat. Karena alasan itu saya sangat setuju bahwa kekuatan Dragon sebenarnya memang berhubungan dengan cuaca, atau paling tidak kekuatan itu berhubungan dengan angin. Karena angin dapat mempengaruhi cuaca hingga ke titik ekstrim. Saat menolong Luffy dari Smoker, identitas Dragon belum diketahui. Dia hanyalah karakter misterius yang mengundang penasaran para fans One Piece pada saat itu. Smoker berkata bahwa pemerintah dunia sangat mengincar Dragon. Dari sana bisa ditarik kesimpulan bahwa Dragon adalah musuh besar dari pemerintah dunia. Kemudian keberadaan Dragon ini diungkapkan oleh Garp dan Ivankov. Garp mengatakan bahwa Dragon adalah ayah dari Luffy dan seorang pemimpin dari pasukan revolusioner. Semua orang di sana terkejut kecuali Luffy karena dia tidak tahu apa-apa soal nama itu. Robin lalu menjelaskan bahwa Dragon adalah pemimpin dari pasukan revolusi. Organisasi tersebut sangatlah terkenal dan merupakan musuh besar dari pemerintah dunia. Jika kelompok lain pada umumnya hanya akan mengincar harta dan kekuasaan, maka kelompok pasukan revolusi ini berbeda. Mereka terang-terangan melakukan pemberontakan secara terbuka terhadap pemerintah dunia. Tindakan pasukan revolusi ini membuat pemerintah geram sekaligus khawatir. Dragon yang merupakan pemimpin dari pasukan tersebut menempatkan dirinya sebagai kriminal paling berbahaya di dunia saat ini. Pasukan revolusi ini memang dibentuk dengan tujuan yang besar dan membahayakan pemerintah dunia. Berdasarkan dengan pernyataan Koala dalam chapter 905, pasukan revolusi ingin menjatuhkan Tenryubito. Kita semua tahu bahwa Tenryubito ini sangat dijaga ketat oleh pemerintah dunia. Mereka adalah bangsawan dunia yang secara garis keturunan dianggap sebagai keturunan dewa, karena leluhur mereka adalah para raja yang membentuk pemerintah dunia. Mau tidak mau, seluruh perangkat dari pemerintah dunia, mulai dari pengawal, Cyberpool, angkatan laut, bahkan sampai tingkat Gorosei pun harus mengabdi dan melindungi para Tenryubito ini. Maka dari itu, para Tenryubito ini banyak sekali keuntungannya dalam hidup mereka. Mulai dari harta, jabatan, kekuasaan, sampai perlindungan ketat dari orang-orang kuat. Pasukan revolusi yang ingin menjatuhkan Tenryubito tentunya tahu akan bahaya yang menanti mereka. Meskipun begitu, niat dari pasukan revolusi tidak main-main. Mereka sangat serius untuk membuat tujuan mereka tercapai. Dragon sebagai pemimpin dan orang yang mendirikan pasukan revolusi tentunya mempunyai alasan yang sangat kuat. Kenapa dia mau menanggung resiko yang akan dialaminya jika ingin menjatuhkan para Tenryubito? Menurut saya, Dragon tentunya mengetahui banyak kebusukan pemerintah dunia dan tentunya juga Tenryubito. Bukan hanya tahu dari sebagai orang luar, melainkan Dragon berada dalam angkatan laut pada masa itu. Di forum-forum One Piece banyak yang berpendapat soal ini. Mereka berteori bahwa Dragon pernah menjadi seorang admiral angkatan laut. Melihat dari histori Garp yang selalu berkeinginan menjadikan Luffy dan Ace menjadi angkatan laut yang hebat. Tentunya Garp juga akan memaksakan kehendaknya kepada Dragon agar mau menjadi bagian dari angkatan laut. Pada video kali ini saya akan memberikan beberapa clue bahwa Dragon pernah menjadi seorang admiral angkatan laut dan tentunya Dragon juga pernah bertemu dengan Goldie Roger.
Pertama, alasan kuat mengapa Dragon menjadi Admiral Angkatan Laut karena keinginan dan kehendak Garp yang sangat kuat. Dan clue kedua adalah, pada saat movie Z banyak poster dari Angkatan Laut pada masa lalu. Dan di poster tersebut terlihat salah satu wajahnya sangat mirip dengan Monkey D. Dragon. Dan perlu diingat bahwa poster ini asli buatan dari Oda Sensei guys ya. Sepertinya Dragon pada saat muda sudah mencapai posisi yang sangat tinggi di Angkatan Laut, yaitu pernah menjabat sebagai Admiral Angkatan Laut. Dragon memiliki kekuatan yang sangat besar, ditambah lagi dia adalah ahli dalam strategi perang. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa dia pernah menjadi seorang admiral. Selama menjadi prajurit Angkatan Laut, banyak kebusukan pemerintah yang dia ketahui, dan sayangnya para Angkatan Laut tidak bisa berbuat apa-apa akan hal itu. Apalagi ternyata benar bahwa Dragon pernah menjadi seorang admiral Angkatan Laut. Berdasarkan dari chapter 957, seorang admiral berarti menjadi bawahan langsung dari Tenryubito. Dia harus datang kapanpun dan dimanapun Tenryubito memanggil. Contohnya adalah saat Luffy memukul salah satu Tenryubito di Pulau Sabaody. Beberapa saat kemudian Admiral Kizaru langsung datang. Nah, kalau Dragon pernah menjadi seorang admiral, artinya dia juga pernah menjadi bawahan langsung dari Tenryubito. Dan kalau Tenryubito perlu, dia bisa dipanggil kapan saja. Untuk masalah sepele saja, bahkan Tenryubito bisa seenaknya memanggil para admiral sesuai dengan kehendaknya. Tidak peduli rakyat disusahkan, bahkan jika dianiaya sekalipun, belum lagi sistem perbudakan yang tidak manusiawi. Dragon merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia tidak bisa berbuat apa-apa saat dia menjadi Admiral Angkatan Laut. Karena kecewa kepada Angkatan Laut yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kebusukan pemerintah dunia dan para Tenryubito, maka saat itu Dragon pun memutuskan keluar dari Angkatan Laut dan mendirikan pasukan revolusi. Saat Dragon menjadi seorang admiral, dia juga memiliki julukan seperti admiral yang lain. Sakazuki mempunyai julukan yaitu Akaino yang artinya si anjing merah. Borsalino memiliki julukan sebagai Kizaru yang artinya monyet kuning. Kuzan memiliki julukan Aokiji yang artinya burung biru. Nah, kalau Dragon memiliki julukan yaitu Shiroryu yang artinya naga putih. Tak lama setelah Dragon keluar dari Angkatan Laut, dia bertemu dengan seorang yang mengerti tentang arti dari Will of D, yaitu Goldie Roger. Para penyandang nama D dianggap sebagai musuh alami dari Tenryubito. Goldie Roger sepertinya sudah tahu tentang sejarah yang disembunyikan dan takdir dari klan D. Dia pun menceritakan hal itu kepada Monkey D. Dragon. Dalam pembicaraan itu, Roger pasti bertanya kepada Dragon kenapa dia keluar dari Angkatan Laut. Dragon pun menjelaskan alasannya karena dia benci terhadap Tenryubito dan melihat sendiri kekejamannya. Roger pun pasti tahu bahwa Dragon merupakan keturunan D karena dia adalah anak dari Monkey D. Garp. Pertemuan mereka sepertinya takdir antar klan D. Nah, setelah itu Dragon pun memutuskan untuk membentuk pasukan revolusi. Saat melihat eksekusi Goldie Roger, Dragon belum memiliki tato di wajahnya karena pada saat itu dia belum membentuk pasukan revolusi. Dan setelah hari itu, Dragon baru membentuk pasukan revolusi dan membuat tato di wajahnya. Selain karena sudah mengetahui kebenaran dunia yang disembunyikan, dia juga ingin menebus dosa masa lalunya. Saat dia menjadi admiral dan bawahan langsung dari Tenryubito, dia mungkin banyak melukai para penduduk yang tidak bersalah. Dia terpaksa melakukan hal itu karena dia diperintah oleh Tenryubito. Meski begitu, dia tetap merasa bersalah. Karena itulah para pasukan revolusi sangat sering membantu para penduduk yang dijajah oleh para bajak laut. Dragon membutuhkan banyak orang untuk membentuk pasukan revolusi karena walaupun dia memiliki kekuatan yang besar, dia hanyalah seorang kuat yang seorang diri tidak mampu melawan pemerintah dunia secara solo. Dia pun mencari anggota dan mulai mengumpulkan orang-orang kuat dan juga membenci pemerintah dan Tenryubito. Menurut databox Fiverrcat, pasukan revolusi dibentuk sekitar 19-24 tahun yang lalu. Artinya sudah cukup lama pasukan revolusi berdiri dan perlahan-lahan mereka melakukan pergerakan. Mulai dari melakukan pemberontakan di banyak tempat sampai mendeklarasikan perang saat review berlangsung.
Mereka berniat ingin membebaskan Kuma yang diperbudak oleh Tenryubito. Dan pada akhirnya mereka berhadapan langsung dengan dua admiral kuat, yaitu Admiral Fujitora dan Admiral Ryukyu. Pergerakan selanjutnya dari Dragon masih misterius dan tentunya akan menjadi salah satu kunci dari ending One Piece tentunya guys ya. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan, fakta dan clue terkait dengan Dragon yang pernah menjadi Admiral Angkatan Laut. Jika kalian punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar guys ya. Oke, terima kasih guys.